syaratnya, dan apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan, kemudian bagaimana prosedurnya. Penasaran kan? Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersamaku Trisha Triyono. Kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Aku mau ngucapin selamat kepada teman-teman yang sudah lulus CPNS tahun 2021. Selamat mengabdi dan berbakti kepada negara ini ya. Sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat. Dan bagi yang belum lulus, tetap semangat ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya ada rezeki untuk kalian ya. Nah, sesuai thumbnail video kali ini, aku mau share pengalaman bagaimana cara agar CPNS tahun 2021 ini bisa cepat gajian, apa syaratnya, dan apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan, kemudian bagaimana prosedurnya. Penasaran kan? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, aku mau kasih info menarik nih teman-teman seputar CPNS. Sesuai pengalaman pribadiku, biasanya CPNS itu selalu menunggu-nunggu kapan sih NIP CPNS keluar, kemudian kapan kita masuk kerja, lalu kapan menerima gaji pertama, dan lain-lain. Untuk mengobati rasa penasaran kalian, nanti akan aku bahas juga bagaimana trik untuk mengetahui NIP yang sudah keluar walaupun instansi belum secara resmi mengumumkan nih teman-teman. Dan trik ini juga sudah banyak sih bertebaran di YouTube, dan aku akan membuktikan sendiri apakah dengan cara ini bisa atau tidak teman-teman. Kemudian kalian juga harus tahu apa itu TMT dan SPMT teman-teman. Nah, ini yang pasti yang kalian tunggu-tunggu teman-teman. Kapan CPNS itu menerima gaji pertama, lalu apa-apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan gaji tersebut ya. Nah, ini dia yang tidak kalah menarik teman-teman. Berhubung kita mau mendekati lebaran, apakah CPNS juga menerima hak gaji ke-13 dan ke-14? Kemudian apakah SK CPNS itu bisa sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank atau tidak teman-teman? Nah, jika kalian penasaran, simak penjelasan di video ini ya. Nah, tahukah kalian apa perbedaan dari TMT dengan SPMT? TMT adalah singkatan dari terhitung mulai tanggal. Nah, maksudnya di sini adalah per tanggal berapa kalian ditetapkan sebagai CPNS teman-teman. Sesuai informasi dari BKN bahwa CPNS tahun 2021 TMT-nya adalah di bulan Maret tahun 2022 teman-teman. Nah, untuk TMT ini biasanya berlaku secara nasional ya teman-teman. Sedangkan SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas teman-teman. Jadi SPMT ini biasanya sebagai dasar pengajian ya teman-teman. Kalian mulai masuk bekerja itu sesuai SPMT diterbitkan oleh instansi masing-masing. Jadi bisa saja SPMT kalian itu dengan instansi yang lain itu berbeda walaupun satu pemerintah kabupaten yang sama. Untuk berkas-berkas yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan gaji CPNS, yang pertama adalah SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, khusus SK CPNS dan SPMT ini bisa kalian persiapkan nanti ya teman-teman ketika kalian sudah menerima SK CPNS. Nah, untuk yang KP4 dan sampai seterusnya bisa kalian persiapkan dari sekarang ya teman-teman, karena semakin cepat berkas kalian masuk ke keuangan, maka semakin cepat pula kalian menerima gaji pertama kalian sebagai CPNS teman-teman. Begitulah sesuai pengalaman pribadiku. Untuk file KP4 nya kalian bisa download di kolom deskripsi. Kapan CPNS menerima gaji pertama? Nah, jawabannya adalah ketika kalian sudah mendapatkan SPMT dari instansi ataupun dinas tempat kalian bekerja ya teman-teman. Karena dasar penggajian adalah sesuai dengan SPMT CPNS teman-teman. Dan syarat yang kedua, berkas-berkas pengajuan gaji CPNS kalian masuk ke keuangan sebelum tanggal 15 setiap bulannya teman-teman.
karena CPNS ataupun PNS digaji di awal bulan teman-teman. Jadi CPNS ataupun PNS itu digaji terlebih dahulu baru bekerja teman-teman. Beda halnya dengan TPP ataupun tunjangan kinerja. Kita bekerja terlebih dahulu kemudian baru digaji. Apa CPNS juga menerima gaji ketika lepas dan 14? Jawabannya iya, dapat teman-teman. Ini sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 42/PMK.05/2001. Di dalam peraturan ini disebutkan dengan jelas di pasal ke-7 teman-teman, bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum. Ini sesuai dengan jabatan dan atau pangkat golongan uangnya teman-teman. Jadi peraturan ini berlaku di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini kemungkinan bakalan sama teman-teman, bahwa CPNS juga menerima gaji ke-13 dan 14. Yang terakhir, aku mau berbagi trik bagaimana cara untuk mengetahui apakah NIK CPNS kalian sudah terdaftar di database CPKN ya teman-teman. Dan cara ini juga yang aku lakukan di CPNS tahun 2019 yang lalu teman-teman, dan ini terbukti berhasil ya. Oke, yang pertama kita buka dulu website ppsdm.lkp.go.id, kemudian kita buat akun ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar. Kemudian kita pilih kategori akun Anda yang ASN ya. Kemudian kita coba masukkan NIP CPNS kalian sesuai tanggal dan lahir bulan kalian ya. Ini aku coba mengarang aja ya teman-teman, dengan TMT bulan 3 tahun 2020. Oke, dengan indeksnya 5. Oke, kita coba. Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman. Dengan indeks 05 kita rubah dan 01. Ternyata belum berhasil. Kita coba indeksnya dengan angka 2. Oke, ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, begitulah teman-teman cara mengetahui NIP kalian sudah keluar atau belum. Ini NIP-nya, kemudian ada juga nama, pendidikan terakhir, instansi kerjanya. Oke, ternyata berhasil teman-teman.